Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakka maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali dalam kajian tadabbur Al-Quran. Dan insyaallah siang hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran tadabbur juz ke-27 ya. Ini merupakan kajian yang tertunda pada hari kemarin, dan insyaallah nanti malam kita akan membahas tadabbur juz ke-28. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua aktivitas kita belajar mengajar kita ini menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari ikhwani al-ahibba, kita awali pertemuan kita dengan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juz ke-27 dari Al-Qur'an terdiri dari beberapa surat, yaitu surat Adz-Dzariyat, kemudian surat At-Tur, kemudian surat An-Najm, kemudian surat Al-Qamar, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian surat Al-Waqi'ah, dan juga surat Al-Hadid ya. Surat Adz-Dzariyat dimulai dari ayat ke-31 sampai dengan ayat 37. Allah Subhanahu wa taala di sini membahas mengenai kisah azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Setelah sebelumnya para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab ini sempat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan datangnya seorang anak ya untuk Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah ya. Kemudian malaikat-malaikat ini melanjutkan perjalanannya ya menuju perkampungan kaumnya Nabi Lut, dan mereka kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan hukuman pada mereka. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka berkata, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang melakukan perbuatan dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, untuk ya melempari mereka ya dengan hijarah, dengan batu ya, min tin, dari tanah yang keras ya. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin ya, yang batu-batu itu musawwamah, sudah ditandai oleh Tuhanmu ya, lil musrifin, ditujukan bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi batu yang batu yang membinasakan kaumnya Nabi Lut ini adalah batu musawwamah, yang tiap batu itu sudah ada pemiliknya, ditandai, ini batu untuk fulan, ini batu untuk fulan, sehingga para mujrim ini tidak bisa lepas dari azab Allah, tidak bisa lari dia dari azab Allah, karena batunya itu adalah hijarah musawwamah, batu yang diberi tanda. Masya Allah ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir kepada manusia bahwa dia akan mati di satu tempat, maka tidak ada yang bisa melindungi dia dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Lut. Mereka berusaha untuk menghindar, ya tidak bisa menghindar ya, karena ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah ya. Kita lanjut kemudian pada pembahasan berikutnya, masuk dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47 sampai dengan ayat 38 dulu, ayat 38 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala ya, setelah menjadikan kaum Nabi Lut sebagai perumpamaan orang-orang yang mendustakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan
menjelaskan tentang kaum yang lain yang juga dibinasakan oleh Allah karena mereka telah menentang dakwahnya para rasul. Ya. Misalnya Fir'aun, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknih wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Ya, ini bicara tentang Fir'aun. Kemudian bicara tentang bangsa Ad, wa fi Ad id arsalna alaihimur rihal aqim ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Kemudian sudah itu bicara tentang siapa lagi? Tentang kaumnya Nabi Nuh. Ya. Wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Maka fafirru ilallah, maka berlarilah kita kepada Allah. Innilakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku merupakan pembawa peringatan yang nyata dari Tuhan kalian. Ya. Jangan sekutukan Allah. Ya. Kemudian ayat 47 sampai 51, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa, maka jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, ya, meninggikan langit, was-samaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Kemudian menghamparkan bumi, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, kemudian Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Ya. Kalau kita menyadari ini semua kekuasaan Allah, maka fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ayat 52 sampai 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap para rasul, demikian juga para pewaris rasul, para nabi, para dai, ya, pasti akan mengalami tantangan dalam dakwahnya. Ya, di ayat 52 Allah berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul. Demikianlah setiap kali datang, ya, demikianlah tidak pernah datang sebelum mereka dari rasul illa qalu, kecuali pasti kaumnya itu akan berkata sahirun au majnun. Nih dai ini, ya, rasul ini adalah sahir, tukang sihir, au majnun, atau dia orang gila. Ya Allah, pasti dihina, ya, dihujat, difitnah, dibully. Ya, ini sudah menjadi sunnah dalam berjuang. Ya, sunnatullah dalam berjuang membela agama Allah, pasti ada saja yang fitnah, yang menghujat, yang membuli, dan seterusnya. Ya. Atawasaw bih balhum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Ya. Maka Allah berfirman, fatawalla anhum, ya, maka tinggalkan mereka, berpaling kau dari mereka, udah nggak usah diperhatiin. Ya, hujatan-hujatan, ya, bulian itu, hinaan-hinaan, nggak usah diperhatiin. Fatawalla anhum fama anta bimalum, maka sungguh engkau itu tidak tercela. Jadi hinaan itu tidak membuat kita menjadi hina. Celaan manusia tidak membuat kita menjadi tercela, ya. Nah, tadi firman Allah, fatawalla anhum, berpaling dari mereka. Wa ma anta bimalum, engkau itu tidak tercela. Kau tidak menjadi tercela hanya karena dicela oleh manusia. Kita ini tercela, kita ini hina karena apa? Karena perbuatan kita sendiri, bukan karena hinaan dari orang lain. Ya, karena perbuatan kita sendiri. Seseorang mulia karena perbuatannya sendiri, ya, karena ketakwaannya kepada Allah. Ya, jadi jangan kita hiraukan hinaan manusia. Dihina kita tidak menjadi hina, dicela kita tidak menjadi tercela, dipuji juga demikian kita tidak menjadi terpuji. Yang menentukan hina atau mulianya seseorang adalah amal perbuatannya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Berpaling tadi dari orang-orang yang bodoh dan teruslah kemudian memberi peringatan. Ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah.
Nah, ini adalah tugas kita seluruhnya. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk membaguskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal apa yang bisa kita mampu. Ya. Nah, kemarin sudah pernah kita jelaskan ya bahwa tahap pertama seseorang itu menjadi hamba Allah adalah menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ittaqil maharima takun a'budan nas. Ya, jauhilah perkara-perkara yang diharamkan itu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling menghamba. Ya. Jadi hambanya Allah yang paling pertama harus dia lakukan adalah menjauhi larangan. Ya, kemudian yang kedua, mengerjakan perintah. Kemudian yang ketiga, apabila ada ya kesempatan, maka dia tambah itu dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Ini jangan sampai kebalikan gitu. Kita mengaku hamba Allah tapi masih melakukan apa yang Allah haramkan. Apalagi perbuatan dosa-dosa besar. Ya, masih ngambil harta orang, ya, nipu, korupsi, ya, kemudian berzina, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, dosa-dosa besar. Uququl walidain, ya, makan harta riba, ya. Nah, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, ya, jauhi itu dosa-dosa besar itu. Kemudian kerjakan perintah-perintah Allah. Kemudian tambah dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, karena ibadah-ibadah yang sunnah itu menyempurnakan kekurangan pada ibadah yang wajib kita. Nah, itulah baru kita dianggap sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala ketika memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi penjelasan tentang itu. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menginginkan dari kalian rezeki dan aku juga tidak menginginkan untuk diberi makan oleh kalian. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah sang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha kokoh. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Ya. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu, ya, dzanuba, ada bagian azab, maksudnya bagian azab, mithla dzanubi ashabihim, sebagaimana bagian yang dirasakan oleh teman-teman mereka dahulu, yaitu sesama orang kafir tadi, bangsa Ad, bangsa Tsamud, kaumnya Firaun, ya, kaumnya Nabi Nuh, dan macam-macam itu kaum Nabi Lut. Ya, itu ashab semua, teman-teman mereka semua. Ya, ini teman-teman dalam penentangan terhadap dakwah para rasul. Ya, maka mereka ini teman-temannya dulu sudah dapat bagian, nah ini temannya yang sekarang juga pasti akan dapat bagian. Ya. Fala yasta'jilun, maka jangan minta agar disegerakan azab. Ya, kadang ada orang-orang yang tidak tahu diri, dia melakukan maksiat, kemudian dia minta disegerakan azab. Dia nantang-nantang, nih saya sudah maksiat nih, coba datangkan azab. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini orang yang sangat sombong, luar biasa. Ya. Nah, ini sudah selesai surat Adz-Dzariyat, kemudian kita masuk kemudian ke surat yang berikutnya, yaitu surat At-Tur. Surat At-Tur ini berasal dari kata Tur yang artinya bukit Tur, Tur Sina, bukit Tur Sina, di mana Nabi Musa alaihissalam dahulu pernah menerima wahyu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bukit Tur Sina ini. Wat-Tur, demi Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab mastur yang tertulis. Fi raqqim mansyur, ya, yang kitab ini berada pada raqqim mansyur, pada lembaran yang terbuka. Ya, wal baitil ma'mur, dan bersumpah juga demi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat, para penghuni langit. Kalau tempat ibadahnya para penghuni bumi, nah, Baitullah Ka'bah, ya. Nah, Ka'bah ini, ya, dalam satu riwayat disebutkan di atasnya itu, kalau ditarik garis lurus, maka di atasnya itu adalah Baitul Ma'mur. Ya. Nah, Baitul Ma'mur tempat ibadahnya para malaikat, sedangkan Baitullah Al-Ka'bah ini tempat ibadahnya manusia. Allah bersumpah atas nama Baitul Ma'mur. Wasaqfil marfu', Allah bersumpah atas nama atap yang ditinggikan, maksudnya langit. Ya, wal bahril masjur,
Allah bersumpah atas nama lautan yang masjur, yang penuh dengan gelombang. Ya. Allah bersumpah atas nama-nama itu untuk menegaskan apa? Menegaskan di ayat yang ke-7. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Allah ingin menegaskan bahwa sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada di antara kalian yang dapat menolaknya. Ya, Allah bersumpah, azab itu pasti terjadi. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, sesudah itu bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya, bagaimana kemudian surga dan neraka itu pasti menjadi tempat kembalinya manusia. Yaitu sampai ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala jelaskan misalnya ya, untuk orang-orang beriman, bertakwa, maka Allah berikan kepadanya apa? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ya, mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya ada fakihin, ada berbagai macam buah-buahan. Bima atahum rabbuhum, yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Tuhan mereka melindungi mereka dari azab neraka jahanam. Ya. Bahkan bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, ya, orang-orang bertakwa itu dimasukkan juga ke dalam surga keluarga mereka. Ngumpul lagi, reuni lagi bersama dengan anak istrinya nanti di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka keluarga mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di dunia mereka bertemu dalam keimanan, maka di akhirat mereka bertemu ya kembali di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak ada satu amal pun yang kami sia-siakan. Nah, disebutkan ini kemudian berbagai macam kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman ketika mereka ketika mereka istiqomah di atas jalan kebenaran. Kemudian lanjutan ayatnya, ayat 29 sampai 47 ya, ini perintah untuk istiqomah tadi ya. Fadzakir, maka tetaplah engkau memberi peringatan, fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun, dan tidaklah engkau karena memberi peringatan itu engkau termasuk kahin ya, dukun, au majnun, atau orang, wala majnun, dan tidak juga orang gila. Ya, teruslah berdakwah. Fadzakir. Ya. Fa innama anta mudzakir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin au majnun. Ya, ayat-ayat seperti ini sering sekali Allah menegaskan berulang-ulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakir, berilah peringatan. Jangan berhenti beri peringatan. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya, ayat 48, 49, ini ada perintah bersabar, bertasbih, dan sholat malam. Ya, bagi para da'i, hendaknya 3 hal ini menjadi kebiasaannya. Ya, sabar, sholat, dan sabar, tasbih, dan sholat malam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat 48, ini kan tadi kaitannya dengan fadzakir tadi kan. Sesudah fadzakir, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya dengan wasbir, dan bersabarlah kalian. Ya. Li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ya. Betul ya. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum, dan ketika malam hari bertasbihlah engkau kepadanya, dan ya idbaran nujum, dan habiskanlah habiskanlah malam itu dengan bertasbih, wa idbaran nujum. Inilah ikhwatul iman rahimakumullah, ayat surat dari
At-Tur, surat At-Tur, isi dari surat At-Tur. Kemudian kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau tadi bersumpah bahwa pasti akan terjadi hari kiamat. Di surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, benar datang dari Allah. Bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh manusia atau oleh makhluk yang lain, bukan. Itu benar datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama apa? Wan najmi idza hawa, demi nama bintang. Ya, demi bintang. Idza hawa, ketika bintang itu terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kalian itu tidak tersesat dan tidak pula dia menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan. Allah bersumpah atas nama bintang tadi. Ya. Baik. Kemudian orang-orang yang menerima dakwahnya para nabi dan rasul ini, ya, ini menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang disebut sebagai ashabus shimal, ada yang kelompok yang kemudian disebut sebagai ashabul yamin, dan ada kelompok yang disebut sebagai as-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun. Ya, was-sabiquna as-sabiqun ini maksudnya orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam, ya, para senior ini. Para senior dalam masuk Islam. Ya, para sahabat yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Ya. Ada 3 bagian manusia, ya. Orang-orang beriman masuk dalam kelompok kanan, orang-orang kafir dan munafik masuk dalam kelompok kiri. Sedangkan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat, para nabi, ya, orang-orang terdahulu, ya, mereka masuk Islam, ya, mereka masuk surga, ya, dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita lanjut, ya. Kita ringkas-ringkas saja, ya, insyaallah. Kemudian surat An-Najm ini diakhiri dengan penegasan bahwa Allah Ta'ala adalah yang maha berkuasa dan Allah memerintahkan manusia untuk banyak bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ini, ya, ayat yang terakhir dari surat An-Najm ini, fa'bud rabbaka, apa tadi? Fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Nah, ini ayat ini ada kisah yang unik, ya. Kita tahu bahwa surat An-Najm ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah untuk menguatkan keimanan akidah, ya, orang-orang yang mendengarkan Al-Quran ini. Maka ada satu peristiwa di mana Rasulullah sudah mengutus pasukan, sudah mengutus kaum muslimin, ya, untuk pergi hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama ini. Ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersama dengan kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior, ya, mereka tetap bertahan di kota Makkah, tetap berdakwah di kota Makkah sampai kemudian turun surat An-Najm ini. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan surat An-Najm ini di hadapan para penduduk kota Makkah. Ya, yang menakjubkan setelah Rasulullah membaca surat An-Najm ini, penduduk Makkah tiba-tiba sujud semuanya. Fasjudu lillahi wa'budu, ketika sampai ayat yang terakhir. Dan sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Ya, maka tiba-tiba mereka seluruhnya sujud. Maka tersiarlah kabar, ya, kabar yang belum valid sebetulnya. Ya, tersiarlah kabar burung, kita menyebutnya kabar burung. Tersiarlah kabar burung bahwa penduduk kota Makkah itu sudah masuk Islam semuanya. Karenanya akhirnya kaum muslimin yang tadinya sudah hijrah ke Habasyah akhirnya kembali pulang ke kota Makkah karena mengira bahwa penduduk kota Makkah itu sudah masuk Islam seluruhnya. Ternyata setelah sampai ke kota Makkah, ternyata ya belum, ya, belum masuk Islam. Akhirnya Nabi perintahkan untuk hijrah lagi yang kedua. Ya. Kemudian masuk surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Bahwa hari kiamat itu sudah dekat dan rembulan itu sudah terbelah. Kapan rembulan itu terbelah? Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Bulan pernah terbelah, dan terbelahnya itu bukan retak, terbelah, benar-benar terbelah. Satu bagian di sebelah utara, satu bagian di sebelah selatan. Ya, dan orang-orang kafir Mekah melihat peristiwa itu. Apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Meskipun berbagai macam ayat ditunjukkan pada mereka, baik itu ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, ya, orang-orang yang memang sudah menutup hatinya dari hidayah, mereka tidak akan bisa menerima hidayah. Ya, mereka tidak akan bisa menerima hidayah. Ya, karenanya, ya, ya kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita agar mudah kita menerima hidayah. Ya. Kemudian di ayat 1 sampai 8 ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat itu adalah hari kehancuran para penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6, "Fatawalla anhum." Maka berpalinglah engkau dari mereka. Udah nggak usah difikirin, nggak usah dibuat beban pemikiran. Nabi itu sering pikirkan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, dan Nabi sedih. Ya, ini panglima perang apa namanya? Ya. Tadi ya, hari kiamat itu adalah hari di mana orang-orang yang menentang dakwah Rasul, ya mereka akan juga dibinasakan. Maka Allah berfirman, fatawalla anhum. Ya, berpalinglah dari mereka. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Pada hari itulah ada seorang malaikat yang menyuruh kepada mereka kepada sesuatu yang tidak mereka sukai, ila syai'in nukur. Husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Pada hari itu pandangan mereka tertunduk, maka mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Jadi ini hari kiamat ini adalah juga hari kehancuran, ya, bagi para penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan dari surat Al-Qamar ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehancuran para penentang dakwahnya para nabi. Ya, bagaimana hancurnya, ya, kaumnya Nabi Nuh karena menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hancurnya, ya, kaum Ad karena menentang dakwahnya Nabi Hud. Kemudian hancurnya, ya, kaum Madian, kaum Thamud, ya, karena menentang dakwahnya Nabi Saleh. Kemudian kehancuran, ya, negeri Sodom, ya, penduduknya itu merupakan kaumnya Nabi Lut, ya, hancur mereka juga. Kemudian kehancuran penentang dakwahnya Nabi Musa, Firaun dan bala tentaranya. Jadi semua penentang dakwah itu pasti akan hancur. Makanya penentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Makkah ini jangan merasa petantang petenteng gitu, jangan merasa dia paling hebat, karena sungguh telah berlalu, ya, dalam sejarah umat manusia setiap penentang dakwah Nabi dan Rasul itu pasti akan Allah binasakan. Nah, itu surat Al-Qamar. Kemudian kita masuk surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ini dari ayat 1 sampai 78 ini selalu diulang-ulang kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk menegaskan betapa besar nikmat atau kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Berbagai macam kasih sayang Allah. Dari mulai manusia ada di dunia sampai kemudian manusia dimasukkan ke dalam surga. Ada berbagai macam bentuk kasih sayang Allah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masuk surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, Al-Waqi'ah itu artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu apa? Hari kiamat. Nah, di hari kiamat ini manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Kemudian kekuasaan Allah Ta'ala dan kelemahan manusia di ayat 57 sampai 74. Kemudian Al-Waqi'ah diakhiri dengan sumpah Allah akan kemuliaan Al-Quran. Ya, kemudian kita masuk surat Al-Hadid. Ya, di surat Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal surat Al-Hadid menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah, sehingga jangan pernah manusia itu merasa berat untuk berinfak. Ya.
Kemudian kehidupan dunia ini adalah ujian bagi manusia, oleh karena itu jangan berbuat kikir dan jangan mengajarkan kekikiran. Kemudian penutup dari surat Al-Hadid, Allah menjelaskan bahwa setiap nabi, ya Rasul itu diberi dua modal. Modal pertama adalah Al-Hadid, besi, dan modal kedua adalah Alkitab, wahyu. Ya, dengan besi dan wahyu. Besi ini dipakai untuk apa? Besi ini dipakai untuk berjihad. Ya, jadi para nabi dan rasul juga para mujahidun, ya orang-orang yang berjihad ya dengan besi, dengan senjata mereka. Apa-apa yang tidak bisa diluruskan dengan kitab, maka perlu diluruskan dengan pedang. Nah, demikianlah. Ya, kadang-kadang kita untuk menyelamatkan manusia itu, yaitu harus berlaku kasar pada manusia itu. Ya. Misalnya ada orang pengen bunuh diri itu dari atas flyover, ya, kita ingin selamatkan dia, maka mungkin kita akan tarik bajunya sampai kemudian lehernya itu tercekik, sampai kemudian bajunya itu mungkin robek sebagian, sampai kemudian kancing-kancing bajunya itu putus. Ya, itu harus kita lakukan. Berlaku kasar kepada orang itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang tersebut selamat, tidak bunuh diri. Nah, demikian kita berusaha untuk menyelamatkan ya, manusia agar mereka tidak sengsara nanti di akhirat. Kadang-kadang kita butuh al-hadid tadi, butuh senjata, butuh sesuatu yang bisa menakut-nakuti mereka. Nah, ini tentu saja ya harus sesuai dengan aturan syar'i. Bagaimana syariat ini mengajarkan mengangkat senjata, mengajarkan berjihad di jalan Allah. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan ya ayat-ayat pilihan di juz ke-27 ini. Saya ingin pilih yang pertama surat Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya, maka dia akan mendapatkan double surga. Surganya dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan lagi? Zawata afnan. Baik di surga yang pertama maupun surga yang kedua, di kedua-dua surga itu ada berbagai macam pohon-pohon dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalam dua surga itu juga ada dua mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Dalam surga itu ada berbagai macam fakihah, berbagai macam buah-buahan, zaujan yang berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar nikmat yang Allah berikan bagi siapa? Man khafa maqama rabbih. Bagi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya. Ini kalau kita baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir mengutip satu kisah mengenai seorang lelaki yang pernah meminta supaya tubuhnya itu dibakar sebelum dia mati. Mungkin kita pernah dengar kisah ini ya. Jadi ada seorang laki-laki ya lapendos gitu, laki-laki penuh dosa ya, berbagai macam dosa pernah dia lakukan ya, tapi kemudian Allah berikan padanya usia yang panjang, anak-anak yang banyak, sehingga ketika dia berada dalam keadaan sakaratul maut, dia kemudian kumpulkan anak-anaknya dan dia memberikan wasiat pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku besok mati maka kalian bakar tubuhku, dan abu dari tubuhku yang sudah kalian bakar itu kalian bagi menjadi dua. Sebagian kalian lempar di laut, sebagian lagi kalian tebar di padang pasir. Itu wasiat dari si lelaki penuh dosa ini kepada anak-anaknya. Besoknya anak-anaknya mengamalkan. Bapaknya meninggal, dibakarlah tubuh bapaknya. Kemudian abunya dibagi menjadi dua, sebagian lempar laut, sebagian lempar padang pasir. Ya. Apa ceritanya selesai? Ya enggak selesai. Nabi kemudian jelaskan, lelaki yang tubuhnya sudah berubah jadi abu ini, Allah berkehendak untuk menghidupkannya kembali. Hidupkan lagi di hari akhir. Meskipun tubuhnya sudah jadi abu, Allah berkehendak diciptakan lagi sempurna. Sesudah itu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, kenapa kau perintahkan agar anak-anakmu membakarmu? Maka orang ini menjawab, khasyatuka ya Rabbi. Aku perintahkan itu kepada anak-anakku karena aku takut berhadapan denganmu, wahai Tuhanku. Masya Allah. Nah ini
Waliman khafa maqama rabbih, dan siapa yang takut berhadapan dengan Tuhannya, ya, maka baginya adalah jannatan, 2 surga, ya. Nah, takut terhadap Allah, ya, ini membuat kita menjadi orang yang berhati-hati menjalani hidup, menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi takwa itu diawali dari ketakutan kita kepada Allah. Takut kalau nanti Allah meminta pertanggungjawaban pada kita atas apa yang kita lakukan. Bayangkan Pak, kita melakukan kesalahan, kemudian diberhentikan oleh polisi misalnya, mobil kita, kendaraan kita diberhentikan, kita salah gitu, ya. Diberhentikan polisi, ditanya, selamat siang Pak, bisa tunjukkan surat-suratnya. Nah, kemudian kita disuruh keluar. Itu banyak orang tuh gemeter gitu, ketemu polisi, ketemu tentara, apalagi kalau dia dalam keadaan yang salah. Kadang-kadang ada orang yang nggak salah juga gemeter itu berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan tentara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang tersebut berhadapan dengan yang menciptakan polisi dan tentara? Siapa? Berhadapan dengan Allah, ya. Jangan kita bayangkan berhadapan dengan Allah itu perkara yang ringan, tidak. Oh, itu akan membuat kita khawatir betul gitu. Nah, kalau kita khawatir dengan kedudukan Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah, ya. Dan bagi yang bertakwa kepada Allah karena takut pada Allah, Allah akan berikan kepadanya dua surga. Subhanallah. Nah, kemudian di tafsir Ibnu Katsir juga ada satu riwayat, Abu Darda pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kalau takut kepada Tuhannya, apakah dia akan mendapatkan 2 surga? Kata Rasulullah, ya. Meskipun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, ya. Kemudian Abu Darda nggak puas dengan jawaban itu. Dia mau ulang-ulang 3 kali. Meskipun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya. Meskipun dia berzina dan mencuri, kalau dia takut dengan kedudukan Tuhannya, maka dia akan masuk surga. Surganya adalah 2 kali lipat. Abu Darda bertanya terus seperti itu sampai kemudian Nabi berkata, Rogima anfu Abu Darda, ya, celaka engkau Abu Darda, kau ulang-ulangi itu pertanyaan yang sama, ya. Jadi kata Abu Darda, ketika Abu Darda menjelaskan hadis ini kepada para tabi'in, Abu Darda menjelaskan, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah orang yang berzina dan yang mencuri juga akan masuk surga kalau dia memelihara rasa takut kepada Allah? Kata Rasulullah, iya. Tapi kata Abu Darda, hendaknya kalian ketahui bahwa orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya itu pasti tidak akan mungkin berzina dan mencuri, ya, kalau dia ngaku takut pada Tuhannya, pasti dia tidak akan berzina dan mencuri. Nah, ini ya. Kemudian ayat kedua yang ingin saya ajak kita tadabbur, yaitu surat Al-Hadid ayat 12-13. Ini ayat yang menjelaskan mengenai keadaan orang beriman. Orang beriman pada hari itu mendapatkan cahaya. Mereka berjalan dengan cahaya tersebut, meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus di dunia, maka mereka akan meniti sirat lagi nanti di akhirat. Sirat di akhirat ini adalah satu jalan yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, ya. Yang apabila seseorang tergelincir dari atas sirat ini, maka dia akan terjun ke neraka, ya, waliyadzubillah. Nah, kita berdoa semoga Allah selamatkan kita dalam perjalanan melintasi sirat. Ada orang-orang yang tidak perlu berjalan di atas sirat, mereka terbang di atas sirat. Ruh mereka diletakkan pada burung-burung surga. Siapakah mereka itu? Mereka itulah para syuhada. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, ada hari di mana orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ya, nanti akan bercahaya, ya, baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya itu ada di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, berikan kabar gembira pada mereka hari ini, kabar gembira akan jannat, surga, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan yang besar.
Di hari itu juga, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Di hari itu juga orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan akan berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman tadi yang bawa cahaya itu, unduruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Ini kan orang beriman lagi berjalan di atas sirat kan, gelap dan mudah tergelincir orang di atas sirat itu. Ya, tapi orang beriman berjalan dengan cahaya sehingga mereka selamat. Nah, orang-orang munafik nggak punya cahaya, maka mereka berkata kepada orang beriman, tunggu kami supaya kami bisa dapat cahaya dari kalian. Maka kemudian dikatakan apa? Qilarji'u, dikatakan pada orang-orang munafik itu, kembali kalian, wara'akum, ke belakang, faltamisu nura, cari sendiri cahaya itu, faduriba bainahum bisur, lalu diadakan tiba-tiba satu dinding untuk mereka, ya, lahu bab batinuhu fihi rahmah, yang dinding tersebut ada pintunya, yang di belakang pintunya itu ada rahmat, kasih sayang Allah, wa dhahirihi min kibalihil adab, dan pintu di sebelah luarnya itu adalah siksa neraka. Ya, jadi ini adalah hari di mana orang-orang munafik itu ditipu. Allah berfirman pada orang-orang munafik itu, tunggu, ya, kembali kalian ke belakang, nanti ada cahaya di belakang. Ternyata ketika mereka kembali ke belakang, tiba-tiba ada dinding. Dinding itu ada pintunya. Ketika dibuka pintunya, ternyata adalah neraka, masuk ke dalam neraka. Nah, ini adalah hari di mana orang munafik tertipu. Setelah sebelumnya, ketika mereka hidup, mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Khadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, kita berlindung, berdoa pada Allah agar jangan sampai kita memiliki sifat-sifat kemunafikan itu. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ingin saya coba untuk tadabur adalah ayat di ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang beriman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman supaya hati mereka itu tunduk mengingat Allah, supaya hati mereka itu lembut, bisa selalu mengingat Allah. Wa manazala minal haq, dan juga agar hati mereka itu tunduk kepada kebenaran yang telah kami turunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kalian seperti orang-orang yang pernah diberikan Alkitab min qablu, sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lalu mereka menunda-nunda taubat mereka, sehingga berlalulah masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Ya, ini kalau taubat ditunda-tunda, lama-lama hati kita menjadi keras dan sulit lagi kemudian untuk menerima nasihat. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, inilah ikhwatal iman rahimakumullah, dua hal yang hendaknya segera untuk kita lakukan. Yang pertama, bersegeralah kita untuk mengingat Allah, berzikir, ya, membaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih, ya, istighfar, hauqalah, ya, kita berzikir, ingat Allah. Kemudian yang kedua, terima isi Al-Quran itu, terima kebenaran yang telah turun pada mereka, tunduklah itu kepada Al-Quran, terima aturan-aturannya, larangan-larangannya, perintah-perintahnya, ya, semua kisah-kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran itu juga dipelajari dengan sebaik-baiknya, ceritakan itu kepada anak-anak kita, terima itu, ya. Jadi inilah ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang penting untuk kemudian kita segerakan, yaitu mengingat Allah, tunduk untuk mengingat Allah, dan tunduk untuk menerima Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, innahu was-sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.